Kita nggak bisa menyamaratakan semua orang dalam hal cara memotivasi mereka. Bahkan, waktu yang berbeda pun akan membutuhkan motivasi yang berbeda. Jumpa lagi di channel Tanya Kak Sam, kali ini di playlist Tanya Kak Sam. Ya, di playlist ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk dari IG saya, @samuelamarta, maupun IG dari @fprojecthr. Ya, selain itu kita juga mengamati tentang komen-komentar yang ada di mana-mana, di YouTube kita ataupun di semua sosial media kita. Dan kalau ada komentar yang menarik untuk didiskusikan, kita akan bawa juga di channel ini. Nah, di playlist ini pun kita juga nggak menjawab sendirian. Ada nanti terkadang saya juga akan bawa teman-teman saya untuk juga bantu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, yang penting untuk diingat adalah satu, subscribe dulu dong. Yang kedua adalah nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu baru dari kita. Nah, yang ketiga adalah disclaimer. Apa yang kami bagikan di sini punya konteksnya masing-masing dan berdasarkan pengalaman, knowledge, dan wisdom yang saya dan tim sudah miliki selama 6 tahun belakangan ini. Ya, jadi kalau nanti teman-teman punya masalah dengan konteks yang berbeda, mungkin solusinya juga nggak bakalan cocok juga dengan apa yang kita bagikan. Oleh karena itu, penting sekali untuk juga tetap mengkonsultasikan kepada expertnya, atau dalam konteks ini adalah kepada tim F-Project, untuk mengetahui solusi apa yang tepat dari masalah yang sedang kalian hadapi. Di sini gue akan menjawab pertanyaan sederhana yang jawabannya panjang, yaitu gimana cara memotivasi tim. Saya akan membagikan terlebih dahulu prinsip dasarnya. Yang pertama adalah manusia itu unik dan kompleks. Jadi sesungguhnya kita nggak bisa menyamaratakan semua orang dalam hal cara memotivasi mereka. Bahkan, waktu yang berbeda pun akan membutuhkan motivasi yang berbeda. Contoh, seorang yang baru lulus kuliah mungkin masih akan termotivasi dengan diberikan tantangan yang besar, lembur gitu ya. Walaupun bagi mereka uang bukan segalanya untuk memotivasi mereka. Tetapi seiring waktu ketika mereka sudah mulai berkeluarga, mereka udah baru nyadar tuh, waduh butuh uang lebih banyak lagi. Sehingga mereka akan lebih termotivasi dengan insentif atau gaji yang lebih besar. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi, sebagai HR maupun sebagai business owner dan leaders, kita betul-betul harus peka. Orang ini lagi dalam stage apa? Lagi dalam tahap apa yang tepat untuk memotivasi dia. Oke? Nah, tapi walaupun demikian, bukan berarti tidak ada pola yang bisa kita pelajari. Berdasarkan pengalaman kami, seringkali kami menjumpai karyawan atau anggota tim yang tidak termotivasi karena selalu pekerjaannya dianggap kurang baik oleh atasannya. Problemnya adalah, kalau saya tanya, emang apa sih standar baiknya? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya, tidak ada pengukuran yang jelas atau KPI di setiap pekerjaan dari tim tersebut. Nah, kalau nggak ada pengukuran jelas, ini biasanya merembet ke masalah sistem rewards atau bonus yang tidak jelas juga. Ya iya dong, gimana caranya untuk bisa memberikan rewards yang jelas kalau ukuran keberhasilannya pun juga tidak jelas? Sehingga bukan saja membuat karyawan tidak termotivasi, tetapi juga menjadi iri hati. Karena mereka akan seringkali berpikir, kenapa si A kok dapat bonus sekian? Kenapa si B kok dia dinaikin gajinya sekian? Padahal menurut dia kinerjanya biasa saja, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, salah satu cara untuk memotivasi anggota tim adalah, satu, pastikan bahwa setiap anggota tim mempunyai pengukuran kinerja yang jelas. Mau pakai KPI OKR or whatever you name it. Terserah, yang penting ukurannya jelas. Yang kedua, pengukuran yang jelas ini juga harus dihubungkan dengan sistem rewards, benefits, bonus, insentif yang jelas dan transparan, sehingga semua orang tahu bagaimana cara mendapatkan
sesuatu yang lebih dari segi monetary, dari segi keuangan dan sebagainya. Tetapi bukan hanya masalah uang dan pengukuran yang jelas yang bisa memotivasi anggota tim kita. Sebagai manusia, kita pun juga pasti senang apabila diperlakukan selayaknya human being. Diperhatikan sebagai seorang teman juga, bukan hanya sebagai seorang pekerja. Saya banyak menjumpai juga di klien-klien saya dan di perusahaan-perusahaan lain bahwa bahkan karyawannya pun juga sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali atasannya mengucapkan terima kasih dengan tulus ya atas pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Atau bahkan atasannya pun juga nggak tahu kalau saya tanya tentang apa sih yang sedang mengganggu pikiran anggota tim kamu di luar pekerjaan. Walaupun tetap ada batasan-batasan antara dunia personal dan juga profesional, tetapi saya rasa tidak ada salahnya bila sebagai atasan, sebagai business owner, kita pun juga harus cermat, kita harus peka terhadap apa yang sedang dirasakan oleh anggota tim kita dan kita cari tahu kenapa, walaupun tidak serta-merta kita harus menjadi solusinya. Misalnya, ketika ada anggota tim kita yang lebih tidak termotivasi, kerjanya lebih lambat, ternyata dia punya masalah di keluarganya. Ya, setidaknya sebagai atasan, kita menawarkan diri untuk jadi tempat bercerita, walaupun tidak harus dipaksakan. Yang terakhir adalah soal mindset. Sekalipun pengukuran sudah jelas, sistem rewards juga sudah baik, lalu personal touch juga sudah dilakukan, seringkali tim tetap tidak termotivasi, bukan karena atasannya, tetapi karena dirinya sendiri tidak mempunyai mindset yang tepat. Di mana tim menjadi tidak termotivasi ketika ada challenge yang lebih yang diberikan oleh perusahaan. Dia menganggap challenge itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, sehingga dia stres, dia merasa ini ancaman, dan dia tidak termotivasi lagi. Nah, ketika tim mempunyai growth mindset, dia akan melihat challenge sebagai sesuatu yang memotivasi mereka. Dia akan melihat bahwa suatu kegagalan atau kemunduran itu adalah alat atau momen untuk belajar, sehingga dia terus termotivasi untuk mengembangkan diri mereka. Jadi penting sekali juga untuk business owner, HR, dan leaders untuk menanamkan growth mindset ke dalam anggota tim kita. Sekali lagi, sekalipun gajinya oke, pengukurannya jelas, udah dikasih personal touch, tetapi mindsetnya masih fixed mindset atau kebalikannya dari growth mindset, maka saya pikir tim tersebut juga tidak akan termotivasi. Dan yang terjadi adalah hanya transactional relationship, yaitu di mana tim yang termotivasi hanya karena saya mau mendapatkan sesuatu, bukan karena saya ingin berkontribusi dan mengembangkan diri. Semoga bermanfaat, selamat mencoba.